Chapter 1711 Forbid Commonplace. Dragon Emperor Chas. Aura mengerikan melonjak ke titik maksimal segera setelahnya. Siluet merah darah 12 sayap sudah diproyeksikan di belakangnya. Itu adalah konsep pemikiran. Dia tidak bisa melupakan ketika dia melihat 3 lawan kuat berdiri di hadapan ayahnya di dunia spiritual. 3 gambar pikiran mengerikan itu menyatu ke dalam tubuhnya selama pemahaman dan pengalaman esensi tombak. Sejak dia menciptakan Dragon Emperor Break dan Dragon Emperor Cut dari Dragon Emperor Forbidden Law, dia terus mencari saat yang tepat untuk menyelesaikan taktik pertempurannya yang akan menggabungkan semua keahliannya dan menggabungkan semua hukum menjadi satu. Tetapi dia bisa tidak menemukan jalan. Hanya hari ini ia akhirnya menciptakan naga kaisar pers setelah memahami ranah roh tombak. Sirkulasi esensi tombak dalam dirinya memfasilitasi pendalaman kekuatan pemahamannya segera sesudahnya. Dia perlu melepaskan hal-hal yang telah dia pahami dan pelajari dalam benaknya hari ini. Itu adalah satu-satunya cara agar dia dapat memanfaatkan momen dengan baik. Tidak diragukan lagi. Skycrosser Douluo adalah batu asah yang ideal untuk memoles keterampilannya saat ini. Guan Yue memang terkejut ketika dia melihat transformasi tubuh Tang Wulin dengan aura yang membakar. Langkah terlarang mati Tang Wulin sebelumnya meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia tidak berharap Tang Wulin menemukan jalan baru dalam waktu sesingkat itu. Bocah ini bukan hanya jenius. Dia juga penyihir. Tang Wulin tiba-tiba mengambil langkah maju dengan esensi darah melonjak di tubuhnya. Halo merah darah bersayap 12 juga muncul di belakangnya. Sinar ilahi melesat keluar dari matanya saat dia berteriak dengan keras. Melarang Commonplace. Dragon Emperor Chas. Raungan naga yang keras dan gagah terdengar. Dia berubah menjadi meteor berwarna darah yang meledak di samping sombong yang tidak bisa dipahami dan kebiadaban terakhir yang menyatu dengan pasak akhir. Semuanya dilepaskan pada saat ini. Itu semua untuk keganasan tertinggi saat ini. Kaisar Naga tidak membutuhkan hal biasa karena itu tidak akan pernah bertahan tanpa menjadi liar. Semua keliaran ditransformasikan menjadi dorongan saat ini. Ledakan. Di dunia luar, layar kembali kejelasan sebelumnya. Semua orang menyaksikan pemandangan meteor berwarna darah. Boom keras disertai dengan statis menduduki layar sekali lagi. Di medan perang, Basecamp Shrek. Yuanen Yehui menyaksikan dengan ekspresi serius saat Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun berjalan ke basecamp mereka. Pada saat yang sama, Demon Guqin Douluo Mo Zihong dan Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi mendekati basecamp dari sisi lain. Mereka berhenti begitu mereka melangkah ke basecamp. Tampak jelas bahwa mereka agak berhati-hati dengan menara pertahanan di basecamp. Keempat dewa perang besar memasang front serius saat mereka berdiri menghadap Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Yuanen Yehui tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun meskipun dalam situasi ini. Tatapannya semakin dalam. Sementara auranya terkandung. Dia sombong seperti gunung kolosal. Dia berdiri di depan Su Xiaoyan sehingga Su Xiaoyan terlindung dari serangan apapun. Dia tidak bergantung pada yang lain untuk melawan 4 aura kuat judul Douluos yang hebat. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Yuanen Yehui saat ini. Sebenarnya, ini saatnya bagimu untuk mengakui kekalahanmu, kata iblis Guqin Mo Zihong dengan acuh tak acuh. Satu tanpa ketinggalan. Yuanen Yehui menjawab, bagaimana kita bisa menentukan kemenangan atau kekalahan sebelum pertempuran? Mo Zihong tersenyum. Apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang? Yuanen Yehui menjawab, saya pernah mendengar bahwa Demon Guqin Douluo adalah master jiwa tipe kontrol pertama di War God Hall. Mungkinkah Anda menjadi yang pertama dengan pemberian obrolan Anda? Begitu kata-kata itu diucapkan, bibir Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi tersenyum. Dia hampir tertawa terbahak-bahak pada saat berikutnya.
Ekspresi Mo Zihong menegang sejenak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pelanggaran psikologis adalah taktik terbaik. Dia telah merencanakan untuk mempengaruhi suasana hati lawan. Lagi pula, lawannya masih sangat muda. Itu akan relatif mudah untuk mempengaruhi emosinya. Tetapi dia tidak berharap untuk diejek oleh lawan. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berjalan maju perlahan. Mari kita selesaikan ini dengan cepat kalau begitu. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, sebuah pedang yang berkelap-kelip dengan cahaya biru samar ada di genggamannya. The Emperor Sword memiliki bilah panjang yang ramping dan panjang lebih dari 4 meter. Begitu pedang itu diacungkan, pedang itu memancarkan sombong yang mirip dengan turunnya kedaulatan ke dunia. Pedang Dewa Douluo Su Mengjun mengikuti dari belakang. Pedang dewa muncul bersamaan dengan cincin jiwanya. Bilah kristal kuning pedang dewa melengkapi pedang kaisar. Perpaduan dua aura menghasilkan peningkatan keseluruhan dari dua judul Douluos. Itu jauh lebih kompleks daripada keterampilan fusi jiwa bela diri. Ada pemahaman diam-diam antara dua dewa perang yang kuat ini. Terbentuk dari bertahun-tahun yang dihabiskan sebagai pasangan suami istri. Demon Guqin Douluo Mo Zihong langsung duduk di tanah dan menempatkan Demon Guqin di atas lututnya. The Haughty Dragon Douluo berjalan dari samping. Dia tidak maju tetapi dia tetap tinggal oleh Demon Guqin Douluo dan bertindak sebagai walinya. Bukannya mereka memandang rendah Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Itu karena mereka sudah memiliki master jiwa tipe kontrol yang sangat kuat di pihak mereka. Selain itu, mereka memiliki Double Sword Combine Limit Douluos yang terdiri dari Emperor Sword Douluo dan God Sword Douluo. The Haughty Dragon Douluo merasa tidak perlu baginya untuk bergabung lagi. Selain itu, ada satu orang dari Shrek yang belum muncul. Perannya adalah untuk berjaga-jaga jika Sima Jinchi tiba-tiba muncul di medan perang. Sikap sederhana dari keempat dewa perang ini sepenuhnya mengungkapkan pengalaman tempur mereka yang kaya. Ding, 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 ding. Suara-suara dari Guqin yang dimainkan membanjiri pikiran dengan melodi setan. Melodi berirama membawa rasa penindasan yang khas. Demon Guqin Douluo Mo Zihong pantas reputasinya sebagai master jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Jiwa berdering di sekitar tubuhnya berdenyut berirama dengan melodi Guqin. Satu demi satu. Keterampilan jiwa buruk yang berbeda memancar keluar begitu Guqin dimainkan. Sebuah ejekan terdengar dari belakang Yuanen Yehui. Segera setelah itu, cahaya di langit di atas basecamp Shrek tiba-tiba redup sementara sinar keemasan menyilaukan mekar dari punggung Yuanen Yehui. Di langit, bintik-bintik cahaya bintang menjadi terang segera setelah itu. Sepertinya malam telah tiba dengan tiba-tiba. Secara bersamaan, keempat dewa perang tidak bisa membantu mengangkat kepala mereka untuk menatap langit. Apakah ini perubahan astronomi? Sangat jarang bahwa seorang guru jiwa memiliki kemampuan untuk memicu perubahan astronomi. Bagaimanapun, kemampuan seperti itu sangat kuat. Mereka memiliki informasi yang sangat terbatas tentang Su Xiaoyan. Gadis muda itu tampaknya menjadi yang termuda di pasukan. Dia selalu menjadi orang yang low profile di antara Shrek Seven Monsters. Bahkan, mereka tidak memiliki informasi pertempuran tentangnya. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah bahwa dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Biasanya, kesempatan baginya untuk bergerak dalam pertempuran itu tipis. Apalagi melaksanakannya untuk dilihat semua orang. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun menyerang serempak. Dua aliran pancaran pedang berwarna biru dan kuning melesat seketika dan diarahkan langsung ke Yuanen Yehui. Sword Soul mengeluarkan sombong kayu yang mirip dengan sepasang naga. Itu adalah Double Sword Combine. Bahkan jika itu hanya skill jiwa biasa yang dikenal sebagai Double Sword Combine.
Itu memiliki efek amplifikasi yang luar biasa pada mereka. Hati mereka satu. Orang harus tahu bahwa Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu adalah Douluo pangkat 98. Selain itu, ada pedang dewa Douluo juga. Double Sword Combine mereka setara dengan peringkat limit Douluo. Saat itulah bintang-bintang di langit tiba-tiba bersinar terang. 3 sinar cahaya bintang turun dari langit. Tak perlu dikatakan, kecepatan cahaya cepat. Master jiwa tipe agility paling kuat mampu mencapai kecepatan suara. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Setan Gukin Douluo Mo Zihong merasakan seluruh tubuhnya menegang sejenak diikuti oleh jari-jarinya. Permainan Gukin terhenti dengan melodi yang tersisa yang bertahan untuk sementara waktu. 2 sinar cahaya bintang lainnya bersinar langsung pada Emperor Sword Douluo dan God Sword Douluo. Sombong agung mereka juga telah berhenti secara bersamaan. Di sisi lain, Yuanen Yehui bergerak saat ini. Tubuhnya bergoyang sekali dan dia berada di hadapan Kaisar Sword Douluo dan God Sword Douluo. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya bersama. Serangannya diluncurkan seketika ketika cahaya bintang turun dari langit. Sebagai hasilnya, Cloud Vortex Divine Pang dilepaskan begitu pancaran kedua pedang redup dan kedua judul Douluos berhenti. Kekuatan jiwa mereka melindungi mereka. Cahaya pedang biru dan kuning berhenti bersinar secara bersamaan dan menangkis serangan itu. Ledakan, ledakan. Pasangan yang sudah menikah mundur karena suara 2 poni yang keras. Kekuatan robek Cloud Vortex Divine Pang menghasilkan cahaya pedang mereka bergoyang di bawah dampak. Terutama pedang dewa pedang Douluo. Layar pedangnya terkoyak sekaligus. Basis kultivasinya tidak sekuat Yuanen Yehui. Selain itu, Yuanen Yehui menerima amplifikasi dari naga kegelapan iblis. Sehingga kekuatan jiwanya hampir mencapai peringkat Hyper Douluo dan kemampuannya sebagian besar meningkat. Chapter 1712, The Giant Tremor. The Haughty Dragon Douluo tertegun saat menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Apa yang terjadi? Mereka akrab dengan lokasi yang termasuk jangkauan serangan dan menara pertahanan di base camp. Karenanya, Emperor Sword Douluo dan God Sword Douluo berhati-hati untuk tidak berada dalam jangkauan menara pertahanan ketika mereka memasuki base camp. Menurutnya, waktu mereka sempurna. Selain itu, mereka memiliki kemampuan kontrol Demon Gukin Douluo Mo Zihong untuk melemahkan lawan. Dia berharap 2 lawan hanya bertahan beberapa putaran sebelum pertempuran berakhir. Namun, beberapa sinar cahaya bintang yang turun dari langit mengubah segalanya. Bahkan, mereka tidak berhasil menyesuaikan diri dengan situasi sebelum mereka terganggu oleh cahaya bintang. Sebenarnya, Setan Gukin Douluo Mo Zihong berada dalam situasi yang paling disayangkan. Senar Gukinnya telah putus. Jiwa bela dirinya berhenti berfungsi secara alami. Dan dia terluka oleh bumerang. Perasaan dihentikan seolah-olah seseorang telah menekan tombol stop, benar-benar tidak menyenangkan untuk ditanggung. Melodinya yang berkelanjutan tiba-tiba rusak. Meskipun itu hanya sesaat, dia harus memulai dari awal dan mulai dari atas. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melanjutkan. Dia pikir dia bisa mengendalikan lawannya dengan mudah dengan Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi melindunginya. Sebaliknya, dia tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Entah itu dia, Dewa Pedang Douluo, atau Kaisar Pedang Douluo. Mereka semua bingung saat ini. Cahaya bintang dari sebelumnya. Kemampuan macam apa itu? Itu jelas tidak memiliki kemampuan menyerang. Namun mereka tidak bisa bergerak. Pukulan mendorong kembali pedang Dewa Douluo dan Kaisar Pedang Douluo. Yuanen Yehui tidak berhenti di situ. Aura di tubuhnya membengkak tiba-tiba. Dan tubuhnya membesar secara instan juga.
Dia melepaskan dua keterampilan jiwa besar Diamond Titan dan Devil Devil secara berturut-turut untuk meningkatkan auranya. Cincin jiwa pertamanya bersinar segera setelah melepaskan kekuatan Titan. Sinar kuning melonjak di sekujur tubuhnya saat dia melemparkan pukulan ganda lagi. Pukulan dilemparkan ke arah yang berlawanan. Itu adalah Cloud Vortex Divine Pang. Saat dia melepaskan pukulan ganda, cahaya bintang di langit sekali lagi berubah. 3 sinar cahaya bintang turun dari langit, membidik masing-masing 3 orang. Kali ini, ketiga judul Douluo sudah disiapkan. Demon Gukin Douluo melepaskan gelombang suara ke langit yang berubah menjadi layar cahaya untuk melindungi terhadap cahaya bintang. Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo berhasil menangkap jeda singkat. Pasangan yang sudah menikah memiliki kerja tim yang baik, dan mereka saling memahami dengan baik tanpa harus berkomunikasi secara lisan. Mata Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berkilauan dengan cahaya ilahi. Dia membuat potongan ke depan dengan pedang kaisarnya yang menghasilkan bayangan pedang menari yang tidak teratur. Di sisi lain, Pedang Dewa Pedang Douluo memancarkan sinar intens yang membumbung ke langit untuk menghasilkan 2 sinar cahaya bintang. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menahan hantaman cahaya bintang lagi. Perasaan dikendalikan oleh seseorang saat dipukul jelas tidak menyenangkan. Bagian paling menakutkan dari staf bintang Su Xiaoyan adalah manifestasinya yang mematikan. Tidak peduli seberapa tangguh perlawanan seseorang, seseorang akan berada di bawah kendalinya ketika seseorang terkena. Satu-satunya cara untuk menghindari kontrol adalah dengan menghancurkan serangan atau menghindarinya dengan cara apapun. Bergerak dengan kecepatan cahaya. Cahaya bintang hampir mustahil untuk dihindari. Karena itu, mereka perlu menggunakan keterampilan jiwa yang sangat kuat untuk mematahkannya. Itu tidak mudah untuk memecahkan cahaya. Penetrasi cahaya bintang sangat kuat. Dengan peningkatan basis kultivasi Su Xiaoyan, lawan membutuhkan peningkatan kekuatan jiwa 3 kali lipat untuk menahan sinar Dazzling Starlight yang dilemparkan olehnya. Lebih jauh lagi, ada lebih dari 3 sinar dari Dazzling Starlight. Retak. Suara yang mirip kain yang robek terdengar. Pusaran itu dipotong oleh Kaisar Pedang. Tetapi pada saat berikutnya, Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu merasakan semburan ledakan udara bergolak di depan wajahnya secara instan. Vortex beberapa saat yang lalu sama mudahnya dengan ledakan kacau yang terjadi kemudian. Ketika 2 vortisitas, yang awalnya berputar dalam 2 arah yang berbeda, pecah. Mereka mirip dengan 2 bom yang diledakkan. Mereka menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan dalam sekejap. Long Tianwu tidak punya pilihan selain menggunakan bayangan pedang untuk menaungi dirinya sendiri untuk melawan turbulensi udara yang kacau. Pada saat yang sama, Pedang Dewa Douluo dianggap sama sekali tidak mampu membantu suaminya. Bentangan besar cahaya bintang mulai turun dari langit mengikuti 2 sinar cahaya bintang. Cahaya bintang melesat ke arah keempat judul Douluo seperti meriam penembakan. Cahaya bintang itu begitu padat sehingga tidak hanya Demon Gukin Douluo tetapi bahkan naga nakal Douluo Nan Gongyi tidak punya pilihan selain bergabung dalam serangan. Dia melemparkan pukulannya yang diiringi suara raungan naga. Jiwa bela diri The Haughty Dragon Douluo agak aneh. Itu bukan jiwa bela diri dari naga sejati tetapi entitas khusus yang mirip dengan jiwa naga yang ditemui Tang Wulin di kuburan Dragon Clan di masa lalu. Ketika jiwa bela diri Haughty Dragon Douluo terbangun, ia menerima penerimaan jiwa naga yang mengubah dirinya menjadi jiwa bela diri. Akibatnya, teknik bertarungnya tidak canggih tetapi dipenuhi dengan aura Dragon Clan. Setiap satu dari 9 keterampilan jiwanya disertai dengan kemampuan Dragon Clan. Namun, ia tidak mampu berubah menjadi naga sejati ketika ia melepaskan avatar jiwanya. Itu hanya milik naga yang bahkan tidak bisa menghasilkan sisik naga.
Meskipun kurang dalam pertahanan kuat klan naga, tingkat rohaninya sedikit lebih kuat daripada mereka yang memiliki jiwa bela diri naga sejati yang biasa. Tinjunya adalah senjata terbaiknya. Setiap pukulan yang dilemparkan mengambil bentuk naga. Setiap kali bintang-bintang di langit berkilauan, sinar cahaya bintang turun dan melesat ke arah salah satu dari 4 judul Douluos. Demikian pula, bahkan iblis Gokin Douluo yang merupakan tipe master jiwa kontrol merasa terkejut. Dia memiliki kemampuan kontrol yang kuat. Tidak hanya sulit untuk menolak cahaya bintangnya. Yang lebih penting, aku pasti akan berada di bawah kendalinya jika aku tertabrak. Tidak apa-apa berada di bawah kendalinya. Namun tim lawan memiliki master jiwa tipe serangan yang kuat. Dia bisa mengatakan bahwa pasangan yang sudah menikah, Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo, mengalami kesulitan dalam mengatasi serangan lawan. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa seorang master jiwa dengan kemampuan kontrol yang begitu kuat bersembunyi di antara 7 monster Shrek. Di sisi lain, kejutan itu secara langsung mempengaruhi pertempuran kelompok. Paling tidak ada yang sesederhana yang mereka bayangkan. Itu lebih rumit dari yang mereka duga. Dengan demikian, pertempuran akan berlarut-larut. Saat ini, gelombang suara ledakan keras terdengar dari kejauhan. Rupanya, suara dihasilkan dari tabrakan antara Tang Wulin dan Skycrosser Douluo Guan Yue. Arena sesekali bergetar hebat, dan itu mengguncang mereka sampai ke inti. Satu orang lagi dari tim lawan belum muncul di medan perang. Di sisi lain, sangat mungkin bahwa anggota baru akan ditambahkan ke tim lawan. Mereka harus menyelesaikan tim lawan dengan cepat. Nan Gongyi, Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu, berteriak pada Nan Gongyi. Mereka telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Jadi kerja tim mereka sangat bagus. Tidak perlu kata-kata. Nan Gongyi sama-sama menyadari perannya. Menurut hukum Tuan Jiwa, semakin kuat kemampuan kontrol Tuan Jiwa itu, semakin lemah kemampuan pertahanan dan serangannya. Cara terbaik untuk mengatasi serangan lawan adalah dengan menghabisi master tipe kontrol tim lawan terlebih dahulu. Ketika Kaisar Pedang Douluo meneriakkan nama Nan Gongyi, dia mengguncang Kaisar Pedang di tangannya sekali. Semburan kesadaran pedang yang kuat, berat, dan tak terbatas meledak seketika sementara cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar terang. Itu adalah Sovereign Descent dari Emperor Sword. Siluet seorang pria mengenakan mahkota muncul di belakang Long Tianwu. Ia turun ke atas mereka dengan sombong yang luar biasa kuat dari seorang penguasa, seolah-olah berusaha untuk menghancurkan penguasa surga yang perkasa. The Emperor Sword diperbesar dan melemparkan bayangan menakutkan lebih dari 10 meter. Itu turun dari langit dan langsung menuju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tenang dan tenang. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bercahaya cerah. Lapisan kuning sinar kristal aneh menjerat seluruh tubuhnya dan membuatnya bersinar secara khusus. Tiba-tiba, dia meraung marah. Boom, getaran dahsyat keluar dari tubuhnya dengan tiba-tiba. Pada saat itu, tinggi badannya yang kurang dari 10 meter awalnya tiba-tiba tumbuh hingga 100 meter. Getaran menakutkan itu menjalar ke seluruh arena sehingga Nan Gongyi terpengaruh meski berada cukup jauh. Kaisar Douluo merasa keturunan berdaulat disapu oleh badai dahsyat. Kaisar Pedang bergoyang dalam badai dan melambat sekaligus. Di sisi lain, Yuanen Yehui yang membesar hanya bertahan sesaat. Pada saat berikutnya, dia mengirimkan satu putaran Cloud Vortex Divine Pang untuk meledakkan Kaisar Pedang. Itu adalah keterampilan jiwa kelima Titan Giant Ape yang dikenal sebagai Giant Tremor. Yuanen Yehui jarang melepaskan keterampilan jiwanya karena tremor raksasa asli menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Konsumsi kekuatan jiwa tidak lagi membuatnya lelah ketika dia menjadi judul Douluo.
Inti jiwanya dapat beredar dengan mudah untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Ketika dia melepaskan serangan ini, itu segera mengejutkan keempat dewa perang. Chapter 1713, Supernova Divine Light. Pedang Dewa Douluo menjaga langit di atas arena, sehingga Kaisar Pedang Douluo dan Yuanen Yehui berada pada posisi yang sama dalam pertempuran satu lawan satu. Sudah jelas dengan segera bahwa Kaisar Pedang Douluo sama sekali tidak mampu menekan Yuanen Yehui terlepas dari basis budidayanya. Itu menjadi pertempuran kekuatan antara dua lawan yang cocok. Nan Gongyi mengambil bentuk naga dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya. Perjalanan naga 1000 mil. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan menghasilkan serangkaian bayangan hantu saat ia menyerang langsung ke Su Xiaoyan. Pada saat yang sama ia menyerbu ke arah Su Xiaoyan. Cincin jiwa keempatnya berkilau. Dia melemparkan pukulan ke udara saat dia melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Pertempuran naga di Wilderness. Itu adalah serangan yang ditujukan pada menara pertahanan. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia harus masuk ke jangkauan serangan menara pertahanan untuk menyerang Su Xiaoyan. Dia membuat upaya preemptif untuk menghindari pengaruh Su Xiaoyan. Cincin cahaya keemasan tiba-tiba muncul di jalan yang dia ambil. Meskipun Nan Gongyi tidak tahu apa itu, dia menggeser tubuhnya secara instan dan mengandalkan kecepatan Dragon Travel 1000 miles untuk menyimpang dari jalan setapak dan memotong busur di langit. Namun demikian, ia terus menyerang Su Xiaoyan. Ledakan keras terdengar di langit. Pertempuran naga di alam bebas memungkinkannya menetralkan sinar cahaya pertahanan yang turun dari langit. Nan Gongyi sudah akrab dengan kekuatan pertahanan. Jadi, dia siap untuk menetralisir serangan itu. Dia memperhatikan dengan cermat ketika dia mendekati Su Xiaoyan dari depan. Namun, dia heran ketika gadis cantik di depannya tersenyum pergi. Bahkan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dadanya mengencang ketakutan sesaat. Mungkinkah dia punya cara untuk menetralisir serangannya? Saat dia mencoba menilai situasinya dengan cepat, sebuah bintang terbakar di langit. Segera setelah itu, sinar cahaya bintang jatuh dari langit sementara cincin jiwa kelima Su Xiaoyan mulai bersinar di sekujur tubuhnya. Segera, Nan Gongyi memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa dan meledakkan aliran udara berbentuk naga dalam upaya untuk menahan iluminasi cahaya bintang. Namun, cahaya bintang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Saat cahaya bintang jatuh dari langit, ruang di sekitarnya melengkung sepenuhnya sebagai respons. Kekuatan jiwa berbentuk naga runtuh hampir seketika ketika cahaya bintang mendarat di Nan Gongyi. The Haughty Dragon Douluo merasakan seluruh tubuhnya menegang sejenak. Pada kenyataannya, dia sudah tenggelam ke dalam dunia yang gelap gulita. Tidak ada sinar cahaya yang bisa dilihat. Tidak ada satu ons pun dari elemen energi yang bisa dirasakan. Bahkan satu tegukan udara pun tidak bisa dihirup. Rasanya seolah dia sudah ditempatkan di ruang hampa dalam sekejap itu. Ketakutan yang intens membanjiri dadanya sekaligus. Dia benar-benar bingung tentang kondisinya saat ini. Kemudian, dia merasakan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya terkuras habis dengan kecepatan tinggi seolah-olah ruang gelap di sekitarnya menelan kekuatan jiwanya dengan cepat. Di sisi lain, di mata para penonton di dunia luar, mereka bisa melihat sinar cahaya bintang jatuh dari langit dan naga hantu Douluo Nan Gongyi menghilang dari basecamp Shrek. Dia menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Demon Guqin Douluo sedang bersiap untuk meluncurkan serangan kontrol lain karena Su Xiaoyan menggeser target serangannya dan melepaskan kontrolnya terhadapnya sejenak. Sementara itu, dia menyaksikan Nan Gongyi tiba-tiba menghilang. Su Xiaoyan memandang ke arahnya dengan senyum manis di wajahnya. Dia mengarahkan staf bintang di tangannya ke arahnya.
Mo Zihong merasakan rambutnya langsung berdiri tegak. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Namun, dia tidak bisa melihat cahaya bintang muncul di langit. Sementara itu, penglihatan di depan matanya redup sejenak. Siluet tiba-tiba muncul di hadapannya. Mo Zihong menamparkan tamparan tanpa ragu-ragu. Dia melakukan levelnya untuk memberikan tamparan. Ledakan. Nan Gongyi menjerit kesakitan. Dia diledakkan oleh dampak tamparan Mo Zihong. Dia jatuh dan mendarat di kejauhan dalam keadaan pusing dan bingung. Su Xiaoyan terkikik. Dia menunjuk staf bintang ke langit. Sinar cahaya bintang yang mempesona dilemparkan dari langit sekali lagi untuk menekan seluruh adegan. Saat ini, orang-orang akhirnya bisa melihat cincin jiwa di bawah kakinya yang berjumlah 9. Tidak diragukan lagi, dia juga seorang judul Douluo. Bahkan, dia adalah gelar Douluo jauh di depan Yue Zhengyu dan Xie Xie. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam itu. Di bawah tirai kegelapan dan iluminasi cahaya bintang yang menyilaukan di langit, dia membuat terobosan sukses untuk menjadi judul Douluo di observatorium yang dibangun khusus untuknya oleh Akademi Shrek. Jiwa bela dirinya berevolusi dan bermutasi menjadi jiwa varian entitas yang sangat istimewa. Su Xiaoyan memberi dirinya gelar yang sangat disukainya. Gelarnya sederhana dan mudah. Itu adalah Starry Sky. Dia adalah Starry Sky Douluo Su Xiaoyan. Selanjutnya, Long Yeiwei secara pribadi memverifikasi keterampilan jiwa Su Xiaoyan setelah hari itu dan membuat proklamasi pada saat itu. The Dark Douluo hanya membuat satu komentar. Master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang. Itu adalah deskripsi yang diberikan kepada Su Xiaoyan. Orang-orang biasa hanya menyadari kekuatan Tang Wulin sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters dan jiwa bela diri kembaran yang kuat dari Yuanen Yehui. Bahkan, mereka belajar tentang ketajaman Star God Sword dan perubahan yang tak terduga dari Space Time Dragon. Mereka tahu tentang kurban suci jiwa bela diri malaikat suci dan gelar makanan jenis Douluo dengan jiwa perang saudara kukus. Namun, publik hampir tidak tahu bahwa ada orang seperti itu yang dikenal sebagai judul Douluo tipe kontrol nomor 1 di Shrek Seven Monsters. Jika Su Xiaoyan digambarkan sebagai orang yang terus-menerus dibayangi oleh rekan-rekannya di masa lalu, dia sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia mampu menghubungkan rekan-rekannya sehingga Shrek Seven Monsters beroperasi secara keseluruhan. Beberapa waktu yang lalu, selama hari pendaftaran Akademi Shrek, Su Xiaoyan belum mencapai terobosan ke tahap judul Douluo. Jika pertarungan 7 lawan 7 terjadi, dia pasti akan menjadi salah satu dari master jiwa tersingkir dari Akademi Shrek. Setelah menjadi Starry Sky Douluo, dia menjadi lebih kuat dan kemampuan kendalinya tak tertandingi. Dia mampu mengubah siang menjadi malam hanya dengan pikiran. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kelima. Cahaya Dewa Supernova. Itu adalah skill jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Dia menggunakan energi yang dihasilkan dari supernova untuk mengangkut lawan ke ruang hampa. Kekuatan lawan akan diekstraksi dalam ruang hampa dan dipindahkan ke lokasi yang ditentukan oleh Su Xiaoyan dalam jarak 100 meter. Ketika dia menggunakan staf bintangnya untuk membidik lawan sebelumnya, itu untuk mencapai tujuan seperti itu. Apa yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang, justru itu menunjukkan kekuatan nyata seseorang. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Su Xiaoyan. Cahaya supernova ilahi adalah keterampilan jiwanya yang kelima. Itu dianggap sebagai keterampilan ilahi untuk seorang guru jiwa tipe kontrol. Cahaya ilahi supernova memiliki keuntungan yang menakutkan. Terlepas dari efek imobilitas absolutnya, itu juga tidak mengindahkan pertahanan musuh. Cahaya bintang di langit berasal dari keterampilan jiwa ketujuh Su Xiaoyan.
Itu adalah domain langit berbintang yang menyilaukan. Begitu domain terbentuk, total 108 bintang muncul di langit malam. Sebelum semua bintang terbakar, Divine Supernova dapat digunakan terus-menerus. Setiap kali dilepaskan, itu akan menyebabkan kelelahan bintang. Dengan kata lain, Su Xiaoyan dapat memanfaatkan cahaya supernova ilahi total 108 kali. Sebelum dia menghabiskan semua 108 upaya, akan sangat mustahil bagi siapapun untuk melukainya. Dengan mengandalkan amplifikasi Dazzling Starry Sky Domain sebagai tambahan pada keterampilan jiwa ketiganya, Dazzling Starlight dan keterampilan jiwa kelimanya, Cahaya Dewa Supernova, ia dapat mengendalikan seluruh pertempuran. Meskipun hanya ada Yuanen Yehui di medan perang selain dirinya saat ini, dia tidak takut. Untuk pertama kalinya, Starry Sky Douluo Su Xiaoyan menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan orang-orang di dunia. Kalahkan dia dengan segala cara. Gagasan itu muncul dalam benak Mo Zihong saat ini. Gadis muda tipe kontrol benar-benar menakutkan. Dia bisa memahami betapa kuatnya kemampuan kontrol lawan karena dia juga seorang master jiwa tipe kontrol. Kemampuan kontrol yang kuat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus menghabisi lawan dengan cepat. Kalau tidak, mereka akan berada dalam kesulitan besar dalam pertempuran ini. Dia langsung mengenakan armor tempurnya dan melepaskan domain armor perangnya tanpa ragu sedikit pun. Irama merdu yang dalam terdengar bergema di seluruh adegan sehingga segala sesuatu di base camp yang luas melambat. Ritme merdu yang dihasilkan oleh domain tidak dapat dilanggar dengan cara apapun. Itu tidak bisa dihentikan bahkan jika Mo Zihong berada di bawah kendali orang lain. Secara bersamaan, iblis Guqin Mo Zihong memiliki ledakan. Jari-jarinya terus mencabut senar setan Guqin. Riak gelombang suara meledak dan menghancurkan cahaya bintang berturut-turut. Dengan penguatan armor tempurnya, cahaya bintang yang menembaki Dewa Pedang Douluo dan Kaisar Pedang Douluo di kejauhan juga dilawan. Bab 1714, Langit Berbintang Dredo. Dia berusaha menciptakan kesempatan untuk Dewa Pedang Douluo dan Kaisar Pedang Douluo. Dia akan mengalahkan Yuanen Yehui atau Su Xiaoyan dari pihak lawan. Haolti Douluo sudah berdiri. Dia menyadari apa yang terjadi padanya sebelumnya. Jadi dia menyerang Su Xiaoyan sekali lagi tanpa ragu sedikit pun. Kali ini, ia melepaskan armor tempurnya dan berjalan menuju Su Xiaoyan dalam sekejap. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menara pertahanan basecamp menembakkan sinar cahaya lain ke arah Haughty Dragon Douluo. Sementara kendali Demon Guqin Douluo memiliki efek pada Su Xiaoyan sehingga peningkatan staf bintangnya melambat. The Haughty Dragon Douluo Nangongyi sangat gembira. Meskipun kemampuan master jiwa tipe kontrol sangat kuat, jiwa menguasai dirinya sendiri sangat rapuh. Jika dia entah bagaimana bisa melancarkan serangan padanya, maka itu akan menjadi akhir dari pertempuran untuk Su Xiaoyan. Ekspresi Su Xiaoyan mengungkapkan bahwa dia takut. Nangongyi pergi ke depan dengan serangan ganasnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menyaksikan Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ekspresi frustrasi terlihat di wajahnya yang menawan. Apakah dia frustrasi karena dia akan kehilangan? Nangongyi merenungkan pemikiran itu. Namun di saat berikutnya, dia memiliki ekspresi beku di wajahnya. Itu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa siluet Su Xiaoyan berkilauan dengan bayangan yang tumpang tindih. Dia bergerak cepat dan terpisah lebih jauh di saat berikutnya. Apa-apaan itu? Itu adalah teknik Sekte Tang. Jalur hantu bayangan hantu. Kemudian, dia menyaksikan Su Xiaoyan tersenyum lebar. Sama seperti sebelumnya. Senyum Su Xiaoyan penuh ejekan ketika dia melihat senyumnya. Kemudian, sinar cahaya turun dari langit sekali lagi. Kali ini,
Itu ditujukan bukan pada Nan Gongyi atau setan Guqin Mo Zihong, tetapi di sisi lain. Demon Guqin Douluo merespons tepat saat Emperor Sword Douluo dan God Sword Douluo membuat gerakan simultan. Dua judul Douluos tidak berusaha untuk menolak cahaya bintang jatuh dari langit. Pikiran mereka terhubung secara telepati. Pedang Kaisar dan pedang Dewa diarahkan ke depan secara bersamaan. Sinar biru yang menyilaukan dan yang lain berwarna kuning melesat keluar dan mulai menyatu secara instan. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah telah melampaui dunia kecil. Kekuatan jiwa mereka menghasilkan dengungan aneh. Seluruh tubuh Kaisar Sword Douluo Long Tianwu mekar dengan kecemerlangan yang mencolok saat tubuhnya dibalut baju perang 3 kata. Dia mencapai bentuk puncaknya dalam sekejap. Ilusi Kaisar muncul di belakang punggungnya dan aura keturunan Sovereign muncul sekali lagi. Bagian yang luar biasa adalah bahwa Kaisar juga memancarkan aura yang sangat kuat. Aura menyatu ke dalam tubuh Long Tianwu sepenuhnya. Aliran cahaya melonjak dari dahinya ke langit. Sinar biru sebening kristal mengubah langit biru dengan sinar matahari yang bersinar di atas kepalanya sebelum berevolusi menjadi aura yang benar dan cerah. Pedang Dewa Douluo Su Mengjun diselundupkan dengan sinar kuning seperti dewi yang turun dari surga. Dia dibalut dalam baju perang 3 kata yang sama dan dalam bentuk puncak. Seorang wanita mengenakan kostum istana dan dikelilingi oleh awan abadi muncul samar-samar di belakangnya. Pesonanya yang seperti dewi terbentuk secara alami ketika sinar kuning berubah menjadi warna emas sebening kristal. Kaisar pedang dan pedang dewa menyatu menjadi satu dan meledak dengan aura yang dahsyat dan kuat. Saat Kaisar dan Dewi berpegangan tangan, segala sesuatu di sekitarnya bengkok seketika. Aura mengerikan dilepaskan segera ke titik maksimalnya. Kedua pedang itu menyatu dan berubah menjadi pedang raksasa berwarna biru emas. Itu mencerminkan kecemerlangan luar biasa ke dalam lingkungan. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Itu adalah pedang Kaisar Dewa Tianwu Mengjun. Karena pengalaman tempur mereka yang kaya, mereka merasakan bahwa mereka mungkin dapat mengubah keadaan. Kedua judul Douluo ini membuat keputusan untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka segera. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyapu bersih medan perang dan mengalahkan tim lawan Yuanen Yehui. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan kontrol Su Xiaoyan, dia masih hanya seorang master jiwa tipe kontrol. Akan jauh lebih mudah untuk menyimpulkan pertempuran ketika dia ditinggal sendirian. Ketika pedang Kaisar Tianwu Mengjun Dewa dilepaskan, bahkan orang-orang seperti Douluo Laut Tanpa Batas dan Skycrosser Douluo harus menghindari ketajaman dan serangan balik dari samping. Saat dia dihadapkan oleh lawan yang kuat, sepotong demi sepotong baju perang menutupi tubuh Yuanen Yehui. Saat ini, hanya Su Lizhi yang memiliki set lengkap baju perang 4 kata di antara Shrek Seven Monsters. Yuanen Yehui tidak. Namun, Cuiras, Pauldron, dan rok pertempurannya selesai. Dia juga punya helm. Faktanya, kedua Fambraces-nya telah dibuat. Hanya menyisakan baju perang untuk kakinya. Meskipun demikian, perlengkapan perang 4 kata miliknya tetap tidak lengkap. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia benar-benar mampu menahan pedang Kaisar Dewa Tianwu Mengjun? Jawabannya jelas. Namun, pada saat inilah bintang lain terbakar di langit dan berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh dari langit. Pedang biru emas raksasa itu hanya berjarak sepelemparan batu dari wajah Yuanen Yehui. Yuanen Yehui merasakan aura mengerikan membekukan garis keturunannya meskipun basis budidayanya dan pertahanan dari baju perang 4 kata. Sementara itu, setan Gale Saber Sima Jinchi akhirnya tiba. Dia baru saja melangkah ke pangkalan dengan armor tempurnya ketika dia melihat Kaisar Dewa Pedang Tianwu Mengjun menyerang Yuanen Yehui. Sistem teleportasi War God Battlefield sudah dihidupkan.
Itu akan memindahkan Yuanen Yehui keluar dari medan perang segera setelah merasakan bahwa dia terlalu lemah untuk menahan pertempuran. Itu akan memastikan bahwa dia dipindahkan untuk mencegah paparan yang mengancam jiwa. Namun, pada saat ini, cahaya bintang telah turun dari langit dan mendarat tepat pada operator sepenuhnya dari Kaisar Dewa Pedang Tianwu Mengjun Dewa yang telah berubah menjadi bayangan cahaya. Sinar biru emas tiba-tiba berubah. Itu berubah dari biru emas awal ke warna emas. Bayangan cahaya telah berubah dari kondisi ilusi ke bentuk nyata dan mengungkapkan ekspresi bingung Dewa Pedang Douluo. Bagaimana mungkin Yuanen Yehui melewatkan kesempatan? Armor perang yang dibalut tubuhnya tampak hidup. Cahaya kuning yang dalam diubah menjadi entitas seperti rawa. Tangan besar muncul dari udara tipis. Itu adalah pegangan Titan. Dentang yang garing terdengar. Pedang dewa sudah ada di genggamannya. Dia mengandalkan ketahanan armor perang 4 kata untuk melawan ketajaman dengan kekuatan. Su Mengjun merasa seolah pedangnya dicelupkan ke wadah perunggu. Dia belum mencapai peringkat Hyper Douluo dilihat dari basis kultivasinya. Bagaimana mungkin Yuanen Yehui menjadi lawannya yang berharga dalam pertempuran 1 lawan 1? Kemudian, dia menyaksikan ketika sosok raksasa Yuanen Yehui menyerbu ke arahnya seolah-olah Yuanen mencoba menghancurkannya. Oh tidak! Pikiran itu muncul di benak Su Mengjun saat dia melonggarkan cengkeramannya pada pedang dewa. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan jiwa bela dirinya pada saat yang genting ini untuk membiarkan pedang dewa menghilang ke udara. Pada saat yang sama, dia mengocok kakinya dengan cepat yang membuatnya segera jatuh kembali. Bagaimana mungkin Yuanen Yehui memungkinkannya untuk jatuh kembali pada saat ini? Lapisan aliran udara mulai berputar dengan kecepatan penuh di sekitarnya saat seluruh orang Yuanen Yehui berubah menjadi pusaran. Kekuatan hisap yang kuat sedang menarik Su Mengjun sampai dia terhuyung. Kemudian, tubuh Titan Giant Ape tiba-tiba berhenti bergerak. Seluruh base camp menjadi gelap sekaligus. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi dan penuh tekanan muncul dari langit. Tubuh Yuanen Yehui lenyap seketika begitu stres yang hebat muncul. Pada saat yang sama, semua orang memandang ke langit untuk melihat tangan raksasa yang menakutkan muncul dan menamparkan Su Mengjun segera. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 Titan Giant Ape. One Hand Covered Heaven. Itu adalah serangan Yuanen Yehui yang paling kuat. Itu adalah serangan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat yang tepat ini, itu lebih dari sekedar Su Mengjun yang ditutupi di surga satu tangan menutupi. Bahkan iblis Guqin Douluo juga diabadikan. Di bawah amplifikasi armor perang 4 kata miliknya. Aura serangan itu benar-benar mengerikan. Rasanya seolah-olah seluruh base camp meledak. Itu adalah pemanfaatan kekuatan seseorang yang sempurna. Supernova Divine Light milik Su Xiaoyan menghancurkan pedang Kaisar Dewa Tianwu Mengjun dengan paksa dan menyerap pedang Kaisar Douluo Long Tianwu. Itu belum berakhir. Pada saat berikutnya, sinar cahaya bintang tiba-tiba muncul dari tubuh Su Xiaoyan. Pada saat yang sama, serangan hauti Douluo yang berasal dari rasa malunya juga telah menyadarkannya pada saat ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Skill jiwa berbentuk naga yang dilepaskan oleh Haughty Dragon Douluo yang mendarat di tubuh Su Xiaoyan telah berguling kembali ke arahnya. Itu adalah keterampilan jiwa keduanya. Kekacauan bintang. Bab 1715, Soul Master tipe kontrol 1 di bawah langit berbintang. Wajah menawan Su Xiaoyan tiba-tiba berubah serius. Dia mengarahkan staf bintang di tangannya ke Kaisar Sword Douluo Long Tianwu untuk membantingnya tepat ke Haughty Douluo. Meskipun 2 judul Douluos datang disiapkan kali ini, sehingga mereka tidak akan mengulangi tragedi yang terjadi pada Nan Gongyi sebelumnya. Mereka masih berjuang dalam situasi saat ini.
Pikiran suami dan istri saling terhubung. Begitu mereka dikeluarkan dari ruang hampa, Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu merasakan bahwa istrinya dalam bahaya. Jadi dia dengan cepat berbalik untuk menyelamatkannya. Meskipun supernova Divine Light milik Su Xiaoyan sangat kuat, ia harus beristirahat setelah setiap kali digunakan sebelum dapat meledakkan bintang lain. Karenanya, dia tidak bisa menggunakan cahaya ilahi supernova terus-menerus. Dia dikenal sebagai guru jiwa tipe kontrol nomor 1 bukan hanya karena dia memiliki cahaya ilahi supernova. Cincin jiwa keenamnya bersinar. Sebuah layar cahaya berkilauan dengan cahaya bintang 1000 yang melindungi Kaisar Sword Douluo dan Haughty Dragon Douluo. Ini juga memperlambat biaya kecepatan tinggi Emperor Sword Douluo. Long Tianwu panik. Dia menggunakan keterampilan jiwanya yang ke-8 dan tidak berusaha untuk menusuknya dengan pedangnya. Namun, layar cahaya bergoyang sekali sebelum menangkis serangannya dengan paksa. The Starry Sky Douluo Su Xiaoyan menggunakan keterampilan jiwa keenamnya. Layar bintang absolut. Itu adalah pertahanan mutlak. Dia hanya bisa mempertahankannya selama 3 detik singkat. Tetapi 3 detik sudah cukup untuk membuat semuanya terjadi. The One Hand Covered Heaven turun dari langit di mana Dewa Pedang Douluo Su Mengjun tidak punya pilihan selain mencurahkan seluruh upayanya untuk melawannya. Kaisar Sword Douluo hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika istri tercintanya dihancurkan oleh tamparan tangan besar yang menghancurkan bumi. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada yang tahu apa yang perlu dilakukan pada saat ini. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Sinar berkedip. Ketika pedang dewa dipanggil oleh Su Mengjun hancur, dia dipindahkan dari medan perang dewa perang segera. Pertempuran Godsword Douluo telah berakhir. The Haughty Dragon Douluo dan Godsword Douluo berbalik bersamaan untuk melihat ke arah Su Xiaoyan. Namun demikian, Starry Sky Douluo tampak tidak bersalah. Siluet turun dari langit untuk melindunginya. Sebuah pedang raksasa muncul dari udara tipis ke tangan seorang pria dengan tatapan tirani yang dingin. Itu adalah Dewa Sabre Douluo. Gale Sabre Dimensi Majinci yang telah tiba tepat pada waktunya. Cincin jiwa keempatnya bersinar. Sebuah rantai terbentuk dari cahaya bintang yang menghubungkan si Majinci, Yuanen Yehui, yang turun dari langit, dengan Su Xiaoyan sendiri. Dia memanfaatkan keterampilan jiwa keempatnya. Rantai bintang. Pertahanan mereka ditingkatkan. Mulut setan Guqin Mo Zihong melebar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan kekesalan yang dia rasakan timbul dari dadanya. Perubahan situasi yang tiba-tiba itu membingungkannya. Sebelum mereka bisa melakukan apa saja, salah satu anggota mereka sudah dieliminasi. Faktanya, mereka bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatan mereka. Perlu juga disebutkan bahwa ada 4 dari mereka bertarung melawan 2 dari tim lawan. Bagaimanapun, orang lain bergabung dengan tim lawan saat ini. Itu berubah dari pertempuran 4 lawan 2 menjadi 3 lawan 3. Gelombangnya telah berubah secara instan tanpa keraguan. Lebih penting lagi, keterampilan fusi jiwa bela diri yang paling kuat dari tim mereka dianggap tidak efektif sepenuhnya. Itu adalah situasi yang paling disayangkan. Bagaimana itu berkembang menjadi ini dalam waktu yang singkat? Sebenarnya, keterampilan fusi jiwa bela diri mereka secara paksa dihancurkan oleh master jiwa tipe kontrol tim lawan. Kemampuan kontrol gadis muda itu sangat mengejutkan bahkan untuk Demon Guqin Douluo. Su Xiaoyan berdiri di belakang Dewa Sabre Douluo Sima Jinci dengan senyum manisnya. Pada kenyataannya, tidak ada yang tahu bahwa tangan kecilnya yang menggenggam staf bintang dipenuhi keringat. Itu adalah pertarungan pertamanya melawan lawan yang sangat kuat. Selain itu, ia bertindak sebagai kekuatan inti absolut dari timnya dalam mengendalikan seluruh adegan.
Meskipun dia telah mengalami dihadapkan oleh musuh yang tangguh di masa lalu. Tang Wulin hadir pada kesempatan itu. Semua orang merasa percaya diri setiap kali Tang Wulin hadir dan mereka masing-masing tahu tanggung jawab mereka. Semuanya dieksekusi sesuai dengan instruksinya. Hari ini, dia dan Yuanen Yehui sendirian. Dan mereka dihadang oleh 4 lawan tangguh dengan kemampuan bertarung limit Douluo Rank. Meskipun demikian, dia memegang kendali penuh atas situasi yang membuatnya tampak semudah makan pai. Pada kenyataannya, dia benar-benar memeras otaknya dan tidak berani menjadi angkuh bahkan untuk sesaat. Namun, itu benar-benar pertempuran yang menantang sehingga potensi penuhnya dipicu karena ini adalah pengalaman berharga. Sebagai master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang, dia hanya bisa memenuhi potensi sebenarnya dalam pertempuran seperti ini. Senyum tipis muncul di wajahnya yang menawan. Dengan kedatangan Sabre God Douluo Sima Jinchi, dia akhirnya bisa memperlambat nafasnya. Sementara itu, Yuanen Yehui mendorong dirinya ke tanah dengan satu tangan dan bergegas untuk berkumpul kembali dengan timnya. Dalam pertempuran 3 lawan 3, mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan tanpa keraguan. Mata Su Xiaoyan berkedip. Semua 9 cincin jiwa di tubuhnya berkilau dengan kecemerlangan saat cincin jiwa ke-8 mulai bersinar. Bintang-bintang di langit mengalami transformasi luar biasa. Semua bintang mulai berkumpul dalam satu arah. Banyak bintang berkumpul dan menghasilkan cahaya yang lebih menyilaukan. Su Xiaoyan berdiri membeku seperti patung. Aura di tubuhnya terangkat dengan kecepatan penuh mirip dengan ledakan. Meskipun basis budidaya 98 SWOT Emperor Douluo, dia merasakan tekanan besar pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su Xiaoyan, langkah selanjutnya pasti akan lebih mengejutkan. Kontrolnya sudah begitu kuat tanpa menggunakan kekuatan penyimpanan. Jika dia menggunakan kekuatan penyimpanan dalam keterampilan jiwa ke-8-nya, hasilnya akan jelas. Pada saat yang tepat ini, sebuah ide muncul di benak ketiga dewa perang. Skycrosser Douluo muncul di benakku. Kalau saja Guan Yue bisa datang tepat waktu untuk membantu mereka setelah mengalahkan Tang Wulin, mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Sementara itu, lolongan panjang terdengar di kejauhan. 2 siluet terbang dari kejauhan seperti 2 meteor melesat dan mendarat di depan mereka. Tolong hentikan, Xiaoyan. Suara Tang Wulin terdengar. Orang-orang memusatkan perhatian mereka dan menyadari bahwa keduanya adalah Kaisar Naga Douluo Tang Wulin dan Skycrosser Douluo Guan Yue. Saat ini, mereka tampak dalam keadaan acak-acakan dengan banyak bagian dari armor tempur mereka rusak. Bahkan ada beberapa kerusakan pada armor pertempuran 4, kata Guan Yue. Sementara Tang Wulin tampak lelah dan pucat. Itu adalah pertempuran 4 lawan 4 sekarang. Su Xiaoyan berhenti memulai kekuatan penyimpanannya segera. Dia kemudian menghubungkan rantai bintang ke tubuh Tang Wulin untuk menghubungkan mereka berempat menjadi satu. Tang Wulin melambaikan tangannya dan berbalik untuk berbicara dengan Guan Yue. Yang mulia, kami sama-sama cocok dalam pertempuran hari ini. Kenapa kita tidak menyebutnya sehari? Guan Yue mengangguk dan mengumumkan kepada banyak dewa perang. Untuk mencegah cedera lebih lanjut, pertempuran untuk hari ini telah berakhir. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan memutar kontroler di telapak tangannya. Aliran cahaya turun dari langit dan mendarat di 8 orang secara individu untuk mengangkut mereka keluar dari sistem. Aliran cahaya berkilau. Pada saat berikutnya, kelompok itu telah kembali ke War God Hall. Seluruh adegan menjadi hening saat penampilan mereka. Suasananya nyaris membeku. Pada saat berikutnya, kelompok dari Akademi Shrek bereaksi terhadap situasi pertama. Yue Zhengyu menyerang Su Xiaoyan. Dengan gerakan cepat,
Dia mengangkatnya dalam sekali jalan. Mereka berputar-putar di udara 2 kali. Waifi, kau luar biasa. Yue Zhengyu menyeringai. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa kemampuan kontrol Su Xiaoyan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Su Xiaoyan berbicara dengan lembut. Baiklah, letakkan aku. Ada banyak orang yang mengamati kita. Yue Zhengyu menempatkannya di tanah sambil tersenyum. Dia mengambil tangan kecilnya dan memeganginya. Di sisi lain, Xie menuju ke Yuanen Yehui. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya tetapi ragu-ragu sejenak. Sebagai gantinya, dia ditarik oleh Yuanen Yehui di mana dia meletakkan lengannya di atas pundaknya. Dia memandang Su Xiaoyan yang mirip dengan wanita pemalu dan pemalu di sisi lain. Xie tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Mengapa situasinya terbalik di sisiku? Namun, ketika dia berpikir tentang jiwa bela diri Titan Giant AP Yuanen Yehui yang kuat dan One Hand Covered Heaven sebelumnya, dia menelan ludah tetapi tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan dalam ekspresinya. Bersambung.